Kepulan asap tebal menutupi ruas jalan tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 Wiringin Anom Gresik membuat pengendara yang melintas tidak bisa melihat di depannya. Akibat pandangan terhalang, 2 minibus dan 2 truk bertabrakan. 5 pengemudi dan penumpang luka ringan dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir tol. Terbatasnya pandangan menyebabkan mobil penumpang menabrak kendaraan truk di depannya. Pada saat bersamaan tepat di belakang melaju kendaraan truk box dan minibus lainnya yang berjalan beriringan. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tidak terhindarkan. Para pengemudi itu karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan seperti itu, Pak. Warga diimbau tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan terutama di sekitar jalan tol. Selain membahayakan karena menghalangi pandangan pengendara, asap juga menyebabkan polusi yang membahayakan kesehatan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pelajar-pelajar ini sempoyongan dan langsung terjatuh, tidak sadarkan diri. Warga dan rekannya pun seketika panik berusaha menolong dan membopong korban yang jatuh pingsan. Ratusan pelajar peserta gerak jalan tingkat SMP dan SMA di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini pingsan tidak sadarkan diri saat tiba di garis finish. Peserta terjatuh tidak hanya pelajar perempuan namun juga laki-laki. Sebagian bahkan terpaksa menggunakan selang oksigen. Sebagian korban yang jatuh pingsan dilarikan ke UGD rumah sakit diduga kelelahan akibat cuaca terik. Saya tadi tidak tahu persis, cuma memang ada mobil ambulans tadi yang bawa mereka tadi. Yang tadi itu sepertinya langsung ke UGD. Gerak jalan dalam rangka peringatan kemerdekaan Indonesia menempuh jarak 5 km. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menggunakan mesin bor, petugas damkar membongkar cor semen yang menutupi gorong-gorong di Jalan Nuri, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Hingga akhirnya pelaku keluar dari gorong-gorong dan ditangkap polisi. Sebelumnya pelaku kabur dikejar warga usai mencuri pagar besi rumah ibadah dan bersembunyi dalam gorong-gorong. 2 jam tak kunjung keluar, polisi memanggil petugas damkar Pekanbaru untuk membongkar gorong-gorong. Dan diketahui bahwa pelaku ini masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, sudah masuk ke dalam, dihimbau, masyarakat sudah banyak, makanya sempat beritanya viral. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan pagar besi yang dicuri, sementara seorang rekan pelaku berinisial A dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. 8 atlet Olimpiade termasuk 2 peraih emas dan 1 peraih perunggu diarak dari Kemenpora ke Istana Merdeka. Para atlet menaiki bus terbuka dan disambut ratusan warga di sepanjang jalan. Menggunakan bus atap terbuka, pawai atlet Olimpiade 2024 diarak menuju Istana Negara Jakarta Pusat. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ikut dalam arak-arakan yang dimulai dari kantor Kemenpora, melewati Senayan, Jakarta hingga Bundaran HI. Saat ini sudah berada di Jalan Sudirman dan nampak situasi dan kondisi terpantau ramai lancar, baik arak-arakan dari Humas Kemenpora, kemudian juga pengamanan dari pihak kepolisian. Saat diarak, sejumlah atlet menyapa warga yang berada di pinggir jalan. Di ajang Olimpiade 2024, 2 atlet meraih medali emas yakni Frederick Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansah atlet angkat besi, serta Gregoria Mariska Tanjung peraih medali perunggu dari cabang bulu tangkis tunggal putri. Sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan, Menpora Dito Aryo Tejo mengantar langsung para atlet ke istana dalam memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Itu saya sangat bangga di situ bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris dan mengungguli dari 2 negara, Cina dan Amerika, dan itu ya menurut saya momen yang sangat epik. Oke, baik. Artinya
hal-hal yang Anda lakukan, terutama untuk mengharumkan nama Indonesia, bagaimana dengan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden, bahwasanya Anda akan mendapatkan bonus senilai 6 miliar? Ya, yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden telah mengapresiasi, dan untuk nominal yang Bapak berikan itu menurut saya sangat besar, dan ya saya bersyukur atas hal tersebut. Rombongan atlet Olimpiade ini menuju istana dikarenakan memenuhi undangan Presiden yang mengapresiasi perjuangan 29 atlet dari 12 cabang olahraga. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan bonus 6 miliar rupiah kepada atlet Olimpiade 2024 peraih medali emas dan perunggu. Bonus juga diberikan kepada atlet yang tidak mendapatkan medali. Presiden menerima atlet peraih Olimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah atlet peraih medali emas Olimpiade, Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, serta peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan bonus sebesar 6 miliar rupiah. Sementara pelatih yang membantu atlet meraih emas mendapatkan bonus 2,75 miliar rupiah. Sedangkan atlet peraih perunggu Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan bonus 1,65 miliar rupiah dan pelatihnya mendapatkan 675 juta rupiah. Presiden juga memberikan bonus kepada atlet yang tidak meraih medali di Olimpiade. Pelatih angkat besi menerima senilai menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Sebuah kebanggaan juga hari ini bisa hadir dengan 2 peraih medali emas untuk Indonesia, dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami, dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Dan ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Ini adalah jenjang awal saya, perjalanan saya menuju Olimpiade selanjutnya. Insya Allah nanti di Los Angeles saya bisa mempertahankan medali ini, karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Misteri penemuan jasad seorang wanita yang terkunci selama 7 hari di kamar di Cimahi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh suaminya sendiri. Pembunuhan dipicu cekcok lantaran pelaku cemburu. Sahir akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan Zakila Indriwinata, istrinya. Pria 24 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko ini ditangkap beberapa saat usai jasad sang istri ditemukan terbungkus plastik di kamar rumahnya di Cimahi, Jawa Barat. Pembunuhan dipicu cekcok lantaran pelaku cemburu terhadap korban. Pelaku lalu menganiaya korban hingga lemas, lalu dimasukkan ke dalam karung dan dibungkus plastik. Kalau setelah dibungkus itu nggak ada peniatan sih, cuma mau dibungkus terus aja gitu biar nggak bau. Karena apa sih ya, awalnya masih merasa sayang sih, walaupun ada penyesalan di situ masih ada rasa sayang karena nggak mau ditinggal. Karena apa sih? Dia mau tinggal bareng terus sama dia, jadi. Pelaku mengaku akan membuang jasad istrinya dan memberikan pengharum untuk menyamarkan bau menyengat dari jenazah. Ini posisinya sudah siap paketnya, sudah dibungkus, sudah diikat, sudah dikasih kopi supaya tidak bau ya. Tapi yang namanya kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Tewasnya korban mengejutkan para tetangga. Sebelumnya, korban pernah bercerita pada tetangga perihal perangai sang suami yang ringan tangan dan kerap melakukan KDRT. Sering cekcok, dan kalau cekcok tuh dia bilang katanya suaminya tuh suka melakukan KDRT. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Berdalih tak punya uang untuk membiayai anaknya, seorang ibu di Medan, Sumatera Utara tega menjual bayinya 20 juta rupiah. Bayi yang diperjualbelikan baru saja dilahirkan pelaku.
masuk ke dalam. Polisi, masuk ke dalam. Udah kami ikuti kalian. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 wanita parubaya yang baru saja mengambil bayi dari ibu kandungnya di Jalan Kuningan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, bayi tersebut hendak diserahkan kepada pembelinya. Bayi yang diperdagangkan pelaku dijual seharga 20 juta rupiah dan tercatat baru dilahirkan. Pelaku yang ditangkap yakni ibu kandung bayi, perantara, penjual, dan pelaku yang hendak membeli bayi tersebut. Hasil penyelidikan, motif pelaku menjual bayi yang baru dilahirkannya dilatar belakangi faktor ekonomi. Ibu kandung bayi mendapatkan uang 20 juta rupiah secara bertahap, yakni 5 juta rupiah didapat menjelang proses persalinan dan 15 juta rupiah usai bayi dilahirkan dan diserahkan. Sedangkan perantara dalam praktek jual beli bayi ini mendapat upah sebesar 3 juta rupiah. Untuk komunikasinya melalui percakapan aplikasi perpesanan WhatsApp. Jadi memang awalnya ibunya ini karena ekonomi. Pelaku ditahan di Polrestabes Medan usai ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi ledakan tabung gas LPG menghancurkan sebuah rumah di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga rumah tersebut juga digunakan untuk aktivitas pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke LPG non-subsidi. Sebuah rumah hancur porak-poranda akibat ledakan dari tabung gas LPG di Desa Tambakrejo, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada malam hari saat sejumlah warga beristirahat. Kerasnya ledakan membuat 5 rumah lain yang berada di sebelahnya rusak berat. Menurut warga, rumah tersebut baru saja dikontrak oleh seseorang pada minggu lalu dan digunakan sebagai gudang penyimpanan tabung gas LPG. Rumah tersebut diduga digunakan untuk aktivitas pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke LPG non-subsidi 50 kg. Udah berantakan gitu, Pak. Ada korbannya atau gimana, Bu? Ada 2. Satunya parah, Pak, dua-duanya. Yang satu masuk ICU. Kasus ledakan LPG masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Usaha jasa sewa kostum karnaval ketiban cuan di momen peringatan kemerdekaan Indonesia. Baru di pertengahan Agustus saja sudah meraup puluhan juta rupiah usai kostum disewa untuk karnaval. Sejumlah warga sibuk memilih kostum karnaval di jasa sewa kostum di Jalan Imam Bonjol, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Beragam kostum aneka bentuk dengan manik-manik disewakan untuk karnaval perayaan kemerdekaan. Tak heran, jasa sewa kostum kebanjiran pesanan dari pelanggan di Kota Pasuruan maupun kota lain. Harga sewa bervariasi mulai dari Rp500.000 hingga lebih dari Rp1 juta per kostum. Baru 2 pekan di bulan Agustus saja jasa sewa kostum meraup untung Rp30 juta. Kalau hari kemerdekaan gini sih ya alhamdulillah lumayan ya. Itu buat apa ya, satu sih kita putar lagi untuk modal itu ya. Kemudian ya kurang lebih lah sekitar paling enggak dapat lah sekitar di atas 20-30-an yang saya disewa. Kebetulan sekarang 5 item baju. Itu ada Bali, Dayak, Barongan, sama apa yang 2 tadi ya? Cina. Satunya masih kita nyari. Kostum karnaval dibuat sendiri mengikuti tren yang ada dan sudah dirintis selama 14 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menuai polemik 18 anggota Paskibraka Nasional yang harus melepas jilbab saat pengukuhan di Istana IKN kembali berhijab saat gladi bersih. Sebelumnya protes atas pelepasan jilbab datang dari berbagai pihak termasuk dari pengurus pusat Purna Paskibraka. Delapan 18 Paskibraka Putri Nasional yang sempat melepas jilbab kini kembali mengenakan hijab saat gladi bersih di Istana IKN kemarin. Salah satunya Zahra Tushita asal Kalimantan Barat yang kembali mengenakan hijab saat gladi bersih.
Sebelumnya, Zahra menjadi satu dari 18 calon paskibraka yang harus melepas jilbab saat pengukuhan di Istana IKN beberapa waktu lalu. Ibunda Zahra, Sugiyarti, menyatakan putrinya terbiasa berhijab sejak taman kanak-kanak. Namun ia baru mengetahui putrinya melepas hijab saat pengukuhan paskibraka. Pakai dari dia sekolah di Masjid Raya sampai dia SD dia mau pakai kerudung tuh, dia memang dari ini saya tiap malam tuh berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini istiqomah. Apalagi ditinggal bapaknya kemarin pas gue SMP, dia udah beranjak dewasa, terus dia nggak mau buka kerudung, kalau dia mau keluar dia nggak pede gitu kalau dia buka kerudung. Tak hanya membuat kaget orang tua, kecaman soal paskibraka putri harus melepas jilbab juga disampaikan pengurus Purna Paskibraka. Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab? Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan? Usai menuai kontroversi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjelaskan pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka Putri bertujuan menyeragamkan tata pakaian serta sikap tampang Paskibraka 2024. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus kematian seorang dokter yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis anestesi masih terus diselidiki. Diduga korban nekat mengakhiri hidup karena dugaan perundungan. Keluarga korban masih belum bersedia berkomentar terkait kasus ini. Pasca kematian Aulia Risma Lestari, dokter RSUD Kardinah Tegal, rumah orang tuanya di Tegal, Jawa Tengah tampak sepi. Hanya ada sejumlah karangan bunga duka cita di halaman rumahnya. Tragis, Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di Semarang Senin lalu. Wanita 30 tahun ini sedang menempuh PPDS anestesi di Undip Semarang. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga di pemakaman Panggung, Tegal. Tewasnya korban mengejutkan keluarga dan para tetangga. Korban sehari-hari dikenal baik dan ramah. Ya biasa, ya baik. Sering bermasyarakat juga sudah. Iya karena kan ya dia ke dokter sih ya, karena kan sudah kerja ya sudah memang ya sudah. Terakhir kali pulang kapan ya Pak? Bapak? Ya kurang tahu. Kerjanya di mana Pak? Di Kardinah. Dokter umum gitu Pak? Dokter umum di Semarang mau spesialis. Sementara itu, PLT RSUD Kardinah Tegal tempat korban bekerja menyebut korban selama bekerja sejak 5 tahun lalu berperilaku santun dan rajin. Lalu korban ditugaskan mengikuti program pendidikan dokter spesialis anestesi di Undip Semarang tahun 2022. Pihak RSUD Kardinah membenarkan korban pernah mengalami cedera di pinggang saat PPDS. Penyakit HNP atau hernia nukleus pulposus atau syaraf kejepit diderita korban saat tahun pertama mengikuti pendidikan PPDS anestesi. Saat itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, jadi ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang, dan telah menjalani operasi 2 kali. Operasi HNP ini namanya. HNP inilah yang mungkin menjadi pemberat beliau pada saat melaksanakan proses PPDS tadi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban termasuk dugaan korban mengakhiri hidup dipicu kasus perundungan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Informasi makan siang kali ini ada iga bakar dan iga sambal geledek jadi menu andalan warung petel bakar Pak Kaji Papat di Jalan Wonosari, Yogyakarta. Dari nama sambal geledek ini tentu saja Anda sudah bisa menduga bahwa level pedas masakan ini cukup tinggi. Kita lihat. Petele tega sapi dibakar di atas arang dengan bumbu rempah khas.
Setelah matang, petel bakar diguyur dengan kuah kecap. Tak hanya petel bakar, di warung di Jalan Wonosari, Yogyakarta ini juga menyajikan iga sambar geledek. Jangan main-main soal level pedasnya. Anda pecinta pedas harus mencicipinya. Potongan iga sapi dibalur bumbu spesial dimasak rica-rica pedas. Tak hanya iga sambar geledek, sop daging sapi dengan kuah gurih nikmat hanya dibanderol Rp9.000. Menu serba daging sapi bisa Anda nikmati di warung petel bakar Pak Kaji Papat. Kalau untuk petel bakar itu memang dari bahan yang dari tulang rusuk sapi yang paling terenak ya. Itu dimasak dengan bumbu-bumbu rempah yang dikasih ramuan yang bikin empuk dan nanti dihidangkan di hot plate. Tak heran saat akhir pekan pengunjung di warung ini membludak, bahkan bisa terjual 400 hingga 500 porsi. Dagingnya juicy, kemudian bisa dinikmati 2-3 orang, serta ini nih kuahnya benar-benar merasuk, bumbunya ini bumbu rempahnya juga terasa berbeda dibandingkan dengan warung makan lainnya. Nah, yang spesial di sini selain kita bisa menikmati petel bakar, ada juga ini pemirsa, iga sambal geledeknya. Ini perpaduan tongseng serta rica yang dimasak super pedas. Mantap banget nih untuk dinikmati santapan makan siang Anda. Nah, silahkan ajak keluarga, kerabat, teman Anda untuk bisa menikmatinya ke sini. Dari Yogyakarta, Adisa Rizky Afaduli Kesendarto, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, seorang bocah perempuan dipergoki warga sedang menghisap lem. Ironi, aksi bocah ini dibiarkan begitu saja oleh sang kakak yang ada di sampingnya. Buang itu, buang. Tengok ini, lem. Inilah video kekesalan warga setelah melihat anak di bawah umur yang sedang menghisap lem di Kabupaten Serdang Bedagai. Video yang diunggah ke media sosial ini membuat warganet geram, terlebih dalam video terlihat sang kakak yang membiarkan adiknya menghisap lem. Usai viral, Dinas Sosial Pemkab Serdang Bedagai langsung mendatangi tempat tinggal mereka. Kita ambil, kita jemput, dan kita antar ke Rumah Sakit Sulaiman ini guna untuk perawatan medis. Dari pemeriksaan medis diketahui ibu korban mengalami gangguan kejiwaan. Untuk melepaskan ketergantungan dari menghisap lem, bocah di bawah umur ini akan didampingi dokter spesialis kejiwaan. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Seekor kerbau yang sedang hamil tua ditemukan. Lebih dari 830 juta rupiah terkumpul dalam Malam Solidaritas Palestina yang digelar di At-Taqwa Hall Center di kawasan Jakarta Selatan. Sumbangan dari para donatur ini nantinya akan disalurkan untuk meringankan beban rakyat Palestina. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Badan Amil Zakat Nasional menggelar Malam Solidaritas untuk Palestina di At-Taqwa Hall Center, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina yang diisi dengan kegiatan diskusi, lelang amal, donasi, serta peluncuran buku Our Heart Speak. Di Malam Solidaritas ini terkumpul donasi 830 juta rupiah lebih yang akan disalurkan untuk membantu Palestina mengatasi krisis kemanusiaan akibat agresi Israel. Tadi ada satu item terjual, jaket yang saya pakai karya Ciki Fauzi terjual 150 juta. Tapi tadi seluruh jumlah sumbangannya masih terus bertambah. Terakhir dicek 800-an juta, tapi terus bertambah karena banyak yang ikut melalui pembayaran QRIS dan juga melakukan pembayaran melalui online. Ini adalah acara yang digagas oleh Pak Sandiaga Uno yang luar biasa dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan gagasan beliau ini tidak hanya pada malam hari ini, tapi dimulai dari Run for Palestine tadi pagi. Malam Solidaritas Palestina ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, para pengusaha Indonesia, serta tokoh yang berkontribusi sebagai donatur serta peserta lelang amal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan.